asbab turunnya rahmat di antara kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Sahibul Haul Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad meninggal tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah, kurang lebih sekitar 300 sekian tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini lahir di desa Shibir di negara Yaman. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini, banyak ulama mengatakan bahwa beliau ini adalah pembaharu di dalam agama Islam. Maksudnya adalah mujaddid. Di masanya beliau termasuk seorang pembaharu di dalam agama Islam. Pada saat beliau kecil itu sudah mengalami kebutaan. Penglihatan secara zahirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan, tidak menyurutkan semangatnya untuk munajah, untuk takorub beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika beliau setelah selesai melaksanakan belajar atau taklim, pulang ke rumahnya di waktu duha, ini tidak langsung pulang, akan tetapi beliau mampir dulu di Masjid Ba'alawi untuk melaksanakan sholat sunnah sampai dengan 100 rakaat. Coba kita bayangkan, di usia yang sangat belia, kalau sekarang itu mungkin kelas 1 SD, dengan keadaan semacam itu, penglihatan zahirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau masih diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah, takdir untuk dapat melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat setiap hari. Setelah selesai beliau melaksanakan taklim, belajar daripada guru-guru beliau yang mulia. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini dilahirkan di malam Kamis di tahun 1044 Hijriah di desa Sabir di pinggiran kota Tarim, Hadramut, negara Yaman. Kalau banyak sekarang yang pergi ke sana, banyak dari saudara-saudara muslim kita yang taklim belajar di sana. Masya Allah, yang masih saat ini proses belajar taklim, niatkan, minta kepada Allah agar bisa ditakdir untuk bisa menimba ilmu daripada orang-orang guru-guru mulia yang ada di negara Yaman, khususnya di Hadramut. Kenapa? Karena Masya Allah, ada salah seorang santri lulusan daripada Hadramut ini pernah berkata bahwa kitab yang dibahas di sana itu kitabnya kecil-kecil, bukan kitab yang besar-besar. Akan tetapi Allah berbeda, memberikan perbedaan kepada orang yang taklim di negeri Hadramut ini. Apa perbedaan? Allah berikan pemahaman yang sangat luas. Bahkan diceritakan oleh beliau, tukang tuang kopi. Kalau saya memiliki bahan oleh itu bahan yang kopi, bukan yang taklim, bukan yang niat belajar, tapi tuang kopi. Niki saged ngalahaken ulama-ulama di negara lain. Karena pada saat itu ulama negara Yaman ini disepelekan. Oh, wow, ulama negara Yaman ini kayaknya apa-apa. Ketika diundang di suatu acara, diutuslah tukang tuang kopi daripada Soebul Maulid, tukang tuang kopinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk menghadiri acara tersebut. Singkat cerita, beliau membuat tercengang para ulama yang hadir pada saat itu. Tukang kopinya itu bisa menjelaskan suatu permasalahan yang pada saat itu rumit untuk diselesaikan para ulama-ulama yang hadir pada saat itu. Tukang kopinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus pun apa nggih? Pun anu rek dadi didhawuh jenengan bagian kedung kopi pun delok ngedung kopi rek rahmati mandang dan piyambake paringi kepahaman, Masya Allah, ngukuli ulama nih. Gimana sih? Hadirin hadirat rahimahullah. Ayah beliau yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad ini pernah berkata, sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syib untuk meminta doa. Lalu Habib Ahmad menjawab,
auladakum auladuna fihim al-barakah. Putra-putramu termasuk juga putra-putra kami, pada mereka terdapat berkah. Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, abah daripada Sohibul Hol, berkata, aku tidak mengerti ucapan daripada Habib Ahmad itu sampai setelah lahirnya putraku Habib Abdullah lahir dan berbagai tanda-tanda kewalian kejeniusannya tampak. Tentang hari kelahirannya, Habib Abdullah bin Abi Haddad berkata, telah terjadi beberapa kejadian yang penting pada tahun itu. Ketika aku dilahirkan, diantaranya adalah wafatnya Al-Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala. Habib Abdullah bin Abi Haddad lahir, Al-Habib Husain putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia. Syekh Habib Husain ini merupakan guru fatah daripada guru fatahnya Habib Abdullah bin Abi Haddad. Siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang menyusun dzikir Ratib Al-Atas. Ini merupakan guru fatahnya yang pada saat itu ulama banyak berkata ingin dicintai oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Tapi Habib Abdullah bin Abi Haddad yang masih saat kecil sekali ini mendapatkan cintanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Guru dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yaitu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru fatah daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kemudian Habib Abdullah bin Abi Haddad berkata, pada malam ketika aku dilahirkan, beliau Habib Abdullah bin Abi Haddad ini menangis saat bayi ketika dilahirkan. Malamnya ini beliau menangis semalam suntuk, bahkan keluarganya ini tidak mengetahui apa yang menjadikan sebab menangisnya Habib Abdullah bin Abi Haddad kecil. Ketika pagi harinya keluarga daripada Habib Abdullah bin Abi Haddad ini memeriksa, mencari tahu penyebab daripada Habib Abdullah kecil ini menangis kenapa. Ternyata di dalam selendang yang memiliki gedung, selendang daripada yang dibalutkan ke Habib Abdullah bin Abi Haddad ini terdapat kalajengking yang sangat besar, yang mana tubuh dari Habib Abdullah bin Abi Haddad itu sudah memerah disengat oleh kalajengking. Masya Allah. Tasik bayi nembe lahir ditutup kali kalajengking sampai abang kabeh nangis sedalu boten mandek-mandek. Ketika masa kecil Habib Abdullah bin Abi Haddad tadi saya katakan beliau sudah diambil penglihatan secara zahirnya, bahkan tapi tidak menyurutkan semangat dalam rangka takarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ini ketika pulang daripada majelis guru-gurunya pada waktu duha, beliau mampir di Masjid Ba'alawi untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Kegemaran, kesenangan dan salah satu hobi daripada Habib Abdullah bin Abi Haddad adalah ziarah, yaitu yang sering beliau ziarahi adalah makam Nabiullah Hud alaihissalam yang berada di kota Hadramaut, provinsi Hadramaut, kota Tarim. Bahkan setiap tahun di bulan Sya'ban itu dilaksanakan ziarah di makam Nabiullah Hud, dan beliau sering ziarah di makam-makam para sholehin. Kita ketika ziarah kepada para walinya Allah yang sudah meninggal, kita niatkan itbah untuk para salaf soleh, termasuk yaitu Habib Abdullah bin Abi Haddad. Niatkan kita mempunyai jadwal yang khusus untuk kita ziarah di makam-makam para sholehin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Habib Abdullah bin Abi Haddad ini merupakan orang yang memiliki keistiqomahan yang sangat tinggi, saya katakan di sini. Bahkan beliau dikatakan sebagai seorang yang ahli ibadah dan mujahadah. Habib Abdullah bin Abi Haddad juga dikatakan di sini seorang yang istiqomah dalam ibadah mujahadahnya seperti yang dilakukan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabat. Al-Habib Ahmad An-Naqli pernah berkata bahwa Habib Abdullah bin Abi Haddad adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam masalah ini
kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad SAW, dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya kecuali satu, yaitu memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Karena yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinga. Yang sudah kanjeng Nabi dilampaui kecuali setunggal, yaitu memanjangkan rambutnya sampai di bawah telinga. Jadi kan bayangin, sok dulu sudah kanjeng Nabi mulai dari sebelum tidur sampai sebelum tidur lagi semua melaksanakan sunnah daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kepada kita semua yang ada di sini benar-benar keteladanan seperti tolaknya terhadap beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Juga untuk kepada Habib Abdullah bin Abdul Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Singkat cerita di sini karena pesan daripada guru saya disampaikan manaqib sedikit, termasuk kita semuanya insya Allah di sini orang-orang yang mengamalkan salah satu karya tulis daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yaitu Qadhimul Haddad. Karya daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad sangat banyak, termasuk salah satu kitab yang masyhur yaitu Qasaid Diniyah, dan masih banyak kitab lagi, bahkan karangan-karangan yang bentuk qasidah atau apa, prosa atau apa, itu banyak sekali. Dan termasuk kita semua di sini yang mengadakan rutinan-rutinan itu biasanya mengamalkan zikirnya, yaitu Qadhimul Haddad. Akhir yaitu perjalanannya, beliau ini suka sekali berpergian di berbagai wilayah Hadramut untuk dakwah dan mengunjungi tokoh-tokoh ulama besar di sana, ziarah silaturahim. Al-Habib Abdullah pernah pergi ke kota Mekah dan Madinah untuk menunaikan kewajiban ibadah haji dan umrohnya, serta berziarah ke makam datuknya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Haddad berangkat haji pada tahun 1079 Hijriah. Selama berada di kedua kota yang suci ini, Habib Abdullah menyempatkan diri untuk mengunjungi tokoh-tokoh ulama yang berada di Hijaz. Para ulama tersebut menyambut baik kedatangan daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dan mereka semua memuliakan Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Hal ini semua karena akan keindahan budi pekerti dan keluasan ilmunya. Sepulang dari tanah haram ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad meneruskan kegiatan ibadah dan dakwahnya hingga akhir usianya. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Haddad wafat pada malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Jasad yang mulia beliau dimakamkan di pemakaman Jambal di kota Tarim. Semoga Allah Ta'ala takdir kita semuanya untuk dapat ziarah di kota Seribu Wali, khususnya di pemakaman Jambal. Insyaallah, Allahumma amin. Di sini akan saya sampaikan 4 nasihat daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad, karena banyak nasihat yang beliau tulis. Kalau ini saya baca semua, waktunya tidak cukup. Ini saya akan baca 4 yang hubungannya berkenaan dengan hati. Beliau Habib Abdullah bin Abdul Haddad berkata tentang untuk selalu menjaga kebersihan jiwa. Beliau sebagai seorang guru besar di bidang suluk, tasawuf dan ruhani, Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengutamakan kebersihan jiwa, raga dan hati para muridnya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Karena itu Habib Abdullah bin Abdul Haddad berkata kepada murid-muridnya, beliau mengatakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang murid ketika hendak menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa dengan sungguh-sungguh bertobat. Jika ia mempunyai sedikit kesalahan atau ia pernah merampas hak seseorang, maka hendaknya ia segera mengembalikan hak itu kepada para pemiliknya masing-masing. Itu pun jika ia mampu melakukannya. Namun kalau ia tidak mampu, maka hendaknya ia minta penghalalan dan ridho dari mereka. Karena jika seseorang masih memegang hak-hak orang lain, maka ia tidak akan dapat menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan syarat sah atau
syarat pokok sah taubat seorang adalah menyesali benar-benar dari segala perbuatan maksiat dan tidak akan mengulangi kembali atas perbuatan maksiat tersebut. Karena itu Abdullah bin Abi Haddad menyuruh muridnya untuk selalu menyesali dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan ia merasa bahwa ia tidak dapat melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jika sang murid mempunyai perasaan seperti itu, ketika ia bertobat pasti ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Abi Haddad mengatakan hendaknya si murid juga menjaga dirinya baik-baik dari segala dosa, meskipun sekecil apapun dosanya, apalagi dosa yang besar. Bahkan hendaknya ia merasa lebih takut dan menjauhi racun yang mematikan. Tetapi jika ia melakukan dosa, maka hendaknya ia lebih takut daripada memakan racun, karena dosa lebih berbahaya bagi hatinya daripada racun. Abdullah bin Abi Haddad juga mengatakan bahwa hati seorang mukmin merupakan modal yang paling besar, bahkan lebih penting dari tubuhnya sendiri, karena tubuh akan rusak dan lenyap setelah ia mati. Namun jikalau hatinya yang rusak, maka seseorang tidak akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang hatinya sehat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah hati kita dijaga, dijadikan hati qalbin salim insyaallah. Allahumma amin. Nasihat yang kedua dan terakhir daripada Abdullah bin Abi Haddad, mohon maaf ini saya singkat. Beliau mengatakan untuk selalu memperbaiki hati. Al-Quran menyebutkan hati seorang mukmin sebagai hati yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada tuntunan syariatnya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Allah juga menyebutkan hati orang kafir ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7, yang artinya sungguh orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kalian berikan peringatan atau tidak kalian beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk dan perbuatan kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan niat kalian. Seperti kemarin saya membaca satu tulisan bahwa kita harus sering-sering memperbaiki niat kita. Paling enak dan paling nyaman, paling mudah yaitu meniatkan hati kita seperti niatnya para orang-orang soleh terdahulu kita. Termasuk kita hadir di majelis ini, di samping banyak niat yang kita ucapkan, jangan lupa disisipkan hadirnya saya di majelis ini berniat seperti hadirnya di majelis orang-orang soleh terdahulu. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, di saat yang mulia ini dalam rangka memperingati haul daripada wali Allah Subhanahu wa taala, Allah memandang hati kita, Allah curahkan kepada diri kita semuanya, keluarga kita, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai dengan rahmatnya Allah, sehingga Allah berikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semua insyaallah. Allahumma amin. Karena lepas saking kula nyuwun aku ing pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.